1. Perubahan metodologi pengawasan audit intern di era digital, lebih menekankan pada penggunaan teknologi untuk menganalisis data secara real-time. Apa dampak utama yang dihasilkan dari penerapan teknologi tersebut terhadap fungsi audit? A. Peningkatan jumlah auditor yang dibutuhkan. B. Pengurangan waktu dalam pelaksanaan audit. C. Penurunan tingkat kompleksitas pengawasan. D. Pengurangan risiko fraud secara otomatis. E. Ketergantungan penuh pada teknologi. Penerapan teknologi dalam audit, seperti data analytics atau continuous auditing, memungkinkan auditor menganalisis data secara lebih cepat dan efektif. Hal ini berdampak pada pengurangan waktu pelaksanaan audit tanpa mengurangi akurasi atau kualitas hasil. Meskipun risiko fraud dapat ditekan, opsi D, teknologi tidak menghilangkan risiko sepenuhnya. Ketergantungan penuh pada teknologi, opsi E, juga merupakan ancaman jika tidak ada kontrol manual. 2. Dalam perubahan metodologi pengawasan audit intern, pendekatan berbasis risiko menjadi prioritas. Apa keunggulan utama dari pendekatan ini? A. Seluruh proses bisnis akan diaudit secara menyeluruh. B. Fokus audit diarahkan pada area dengan potensi risiko terbesar. C. Semua unit dalam organisasi mendapatkan perhatian yang sama. D. Meningkatkan biaya operasional audit. E. Memastikan kepatuhan penuh terhadap peraturan pemerintah. Risk-based audit memungkinkan auditor untuk memprioritaskan area dengan potensi risiko terbesar, sehingga alokasi sumber daya lebih efisien dan efektif. Pendekatan ini memastikan bahwa organisasi dapat mengelola risiko secara proaktif, tanpa harus mengaudit seluruh area secara menyeluruh. Opsi A. 3. Salah satu tren dalam perubahan metodologi audit intern adalah integrasi machine learning. Bagaimana teknologi ini dapat membantu auditor dalam pengawasan? A. Menggantikan peran auditor manusia sepenuhnya. B. Memberikan rekomendasi berbasis intuisi. C. Mengidentifikasi pola anomali dalam jumlah data besar. D. Mengurangi kebutuhan untuk pelatihan auditor. E. Menghindari penggunaan manual data. Mesin learning dapat menganalisis data dalam jumlah besar untuk mengidentifikasi pola yang mencurigakan atau anomali yang mungkin menunjukkan risiko atau fraud. Teknologi ini mendukung auditor dalam proses pengawasan, bukan menggantikan peran manusia. Opsi A. Sementara itu, intuisi, opsi B, masih merupakan domain manusia, bukan teknologi. 4. Dalam era perubahan metodologi audit intern, integrasi antara audit manual dan automated auditing menjadi penting. Apa tantangan utama yang dihadapi organisasi dalam menerapkan pendekatan ini? A. Kekurangan data yang relevan. B. Resistensi auditor terhadap teknologi baru. C. Kebutuhan waktu pelatihan yang lebih singkat. D. Kurangnya standar internasional untuk audit otomatis. E. Ketergantungan pada metodologi tradisional. Resistensi terhadap teknologi baru sering muncul karena kurangnya pemahaman atau rasa tidak nyaman dengan perubahan. Auditor yang terbiasa dengan metode tradisional, opsi E, mungkin membutuhkan waktu untuk beradaptasi, tetapi tantangan utama adalah bagaimana mengatasi resistensi agar transisi berjalan lancar. 5. Penerapan metodologi audit intern yang lebih berbasis teknologi membutuhkan perubahan paradigma dari auditor. Apa kompetensi utama yang harus dimiliki auditor di era ini? A. Kemampuan melakukan audit secara manual. B. Penguasaan regulasi dan peraturan yang mendetail. C. Kemampuan menggunakan perangkat lunak analitik data. D. Fokus pada kepatuhan daripada evaluasi risiko. E. Peningkatan jam kerja untuk mempelajari teknologi baru yang berubah. Auditor di era digital harus menguasai perangkat lunak analitik data untuk dapat memanfaatkan teknologi dalam mendeteksi risiko atau anomali. Kompetensi ini mendukung pendekatan audit berbasis data dan risiko. Sementara penguasaan regulasi, opsi B, tetap penting,
Kemampuan teknologi menjadi kebutuhan utama dalam metodologi.